Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 26. Di sini saya akan memberikan praktikum blokir YouTube dan ICMP. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah VirtualBox, Virtual MikroTik, Virtual Windows XP sebagai klien, dan Virtual Debian 7 sebagai server. Pastikan sudah terinstall kontrol panel hosting Windows Debian 7-nya. Di sini kita sudah diberikan topologi seperti ini. Yang pertama, MikroTik harus tersambung oleh internet, lalu internetnya disalurkan ke server dan juga klien. Lalu IP MikroTik yaitu 20.42.5. Nomor absen dan juga netmax-nya 255.255.255.0. Lalu untuk DNS-nya 203.142.82.222 dan DNS yang kedua adalah 203.4142.84.222. Untuk servernya 192.168. Nomor absen terserah /25. Untuk kliennya juga sama. Di sini kita diberikan soal ya. PC server harus terinstall aplikasi untuk kontrol panel hosting. Di video saya sebelumnya saya sudah memberikan tutorial kontrol panel hosting dan juga share hosting. Yang kedua, di sini kita diberikan perintah di PC klien atau klien tidak bisa mengakses YouTube dan tidak bisa perintah ping ke PC server, tetapi tetap bisa akses untuk hosting ya. Tetapi bisa akses untuk hosting atau kontrol panel hosting. Ya, kita minimize saja. Kita lanjut ke tutorialnya. Pertama masuk ke VirtualBox, lalu kita atur terlebih dahulu adaptor dari masing-masing device. Di sini kita sudah menyiapkan MikroTik, Debian 7 dan juga Windows XP sebagai klien. Di sini MikroTik saya atur 3 adaptor. Yang adaptor pertama adalah terbridge. Jangan lupa tingkat lanjutnya diizinkan semua. Adaptor terbridge itu apa? Adaptor terbridge adalah adaptor yang tersambung oleh internet. Di sini anggap saja Windows asli saya atau Windows OS saya ini adalah hubnya ya, hub atau penyedia internetnya. Di sini saya kasih adaptor terbridge. Lalu untuk adaptor yang kedua apa? Jaringan internal, dan adaptor ketiga adalah jaringan internal. Begitu pula dengan ini Debian 7 atau PC server. Jaringan internal saya menggunakan satu adaptor yaitu jaringan internal saja. PC klien Windows XP juga jaringan internal saja. Jangan lupa tingkat lanjutnya diizinkan semua. Lalu yang pertama kita masuk ke MikroTik. Kita login sebagai admin terlebih dahulu. Di sini saya sudah login, jadi langsung saja kita masuk ke Winbox-nya. Winbox-nya masuk dengan menggunakan MAC address terlebih dahulu. MAC address-nya akan otomatis tampil di saat kita merefresh dan ada ini MAC address-nya. Kita klik, lalu klik connect. Di sini saya sudah mengkonekkannya atau sudah masuk ke Winbox-nya. Lanjut, kita masuk ke IP lalu address. Kita atur addressnya seperti ini. Untuk yang pertama adalah 120.42.5.26/24 sesuai dengan topologi. 24 ini adalah subnet max dari 255.255.255.0. Untuk interface-nya masukkan Ether 2. Untuk network-nya ini nanti akan trace otomatis ya saat kalian mengupload lalu oke. Ether 1 ini adalah adaptor terbridge tadi atau adaptor yang tersambung oleh internet atau adaptor yang tersambung oleh WiFi atau hub ya, internet lah istilahnya. Lalu untuk adaptor 3 atau Ether 3 ini diisi IP yang akan dibuat
untuk menyambungkan antara IP PC server dan juga PC klien. Sini ya, masukkan Ether 3/25 ini adalah slash dari sesuai topologi ya. /25. Nah, ini nanti akal satu network guys. Nah, satu network kita beri /25. Nah, setelah itu kita klik apply lalu OK. Nah, setelah mengatur ini, kita atur DHCP client. Sini atur DHCP client dengan cara klik tanda plus, lalu pilih interface yang tersambung internet atau adaptor yang tersambung internet. Di sini adaptor yang saya gunakan yang tersambung internet adalah Ether 1 atau adaptor 1. Lalu klik apply lalu OK. Jika sudah tulisannya bound seperti ini, maka internet Anda sudah berjalan. Kita cek saja dengan ping Google. Ping google.com. Nah, ini adaptornya atau ininya sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Lanjut, kita berikan DNS-nya. DNS kita masuk ke IP lalu pilih DNS. Kita masukkan DNS servernya. Di sini DNS servernya sesuai dengan topologi yaitu 203.142.82.222 dan juga 203.142.83.222. Lalu bagaimana cara menambahkan DNS, Mas? Ini klik tanda panah bawah ini loh. Ini untuk menambahkan DNS kedua. Lalu untuk menghapus DNS, klik tanda panah atas. Saya contohkan ya, ini untuk menambahkan DNS. Terus untuk menghapusnya, klik tanda panah atas. Sudah, kita apply lalu OK. Setelah mengatur di mikrotik ini, kita berikan jembatan akses. Kita pergi ke firewall, kita atur firewallnya lah istilahnya ya. Lalu pergi ke NAT, lalu atur atau tambahkan NAT dengan cara klik icon plus. Di sini saya sudah menambahkan, maka saya tinggal menjelaskan saja. Di sini generalnya diisi chainnya ini screen NAT, out interface-nya diisi Ether 1. Lalu actionnya ini diisi masquerade. Di apply lalu OK. Jika bit dan paketnya sudah berjalan, maka kita lanjut saja ke pengaturan IP masing-masing device. Yang pertama kita atur terlebih dahulu IP PC servernya dengan perintah ini apa? Nano etc network interface. Lalu kita atur IP dari ini. Ini saya biar mudah ya. Nah, ini diatur seperti ini ya. IP dari PC servernya ETH0 diatur statik. Ini adalah adaptor 1 diatur statik yaitu 192.168.26.26 sesuai dengan topologi. Netmax-nya juga sesuai dengan topologi 255.255.255.128 atau bisa dibilang ini seperti /25 ya. Tapi kita menggunakan Netmax. Gateway-nya kita isikan IP dari mikrotik. Ya, setelah itu kita atur resolve.conf. Resolve.conf ini apa? Resolve.conf ini diisi IP dari Ether 1 milik mikrotik atau milik internet. Ini saya kasih tahu letaknya di mana. Letaknya itu di sini. Di atas ini loh. Milik ini loh IP-nya. Setelah itu kita coba ya. Setelah itu klik CTRX lalu kita restart terlebih dahulu dengan perintah service networking restart. Jika oke, reconfiguring network interface done, artinya konfigurasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita coba ping IP dari ini. IP dari mikrotik
yaitu IP-nya 20.42.5.26. Di sini sudah TTL IP yang pertamanya, IP mikrotiknya ini. Ya, setelah itu kita ping IP yang kedua. Di sini juga sudah TTL. Selanjutnya kita ping 888. Nah, di sini juga sudah TTL, ping Google. Nah, di sini juga pasti sudah TTL. Selanjutnya apa? Ya, selanjutnya kita coba NS lookup. IP dari DNS pertama ya. 142. Saya tidak hafal, jadi lihat saja ini. Nah, 82.222. Nah, ini DNS pas saat kita NS lookup maka otomatis akan masuk seperti ini. Tampilannya seperti ini ya tadi ya. Nah, ini DNS yang kedua. Saat kita NS lookup tampilannya akan seperti ini. Lanjut ke tutorial berikutnya, kita masuk ke Windows XP, kita lalu ke control panel, network and internet connection, network connection, klik kanan pada area local connection, klik properties, lalu klik internet protocol TCP/IP, klik properties, atur addressnya seperti ini. Ini addressnya sesuai topologi 192.168.26. Terserah, saya isi 25. Subnet maxnya 255.255.255.128. Sini subnet maxnya sebagai pengganti /25. Default gateway-nya diisi IP dari mikrotik. Diisi dari IP mikrotik ya. Di sini DNS-nya juga DNS dari IP mikrotik pertama dan juga DNS IP mikrotik kedua. Oke, selanjutnya kita cek ya. Pertama kita ping dulu IP mikrotiknya. Nah, di sini sudah TTL IP mikrotik. Kita cek IP mikrotik yang kedua. 10.20.42.5.26. Nah, di sini sudah TTL juga. Selanjutnya kita cek ping IP server. PC server 92.168.26.26 IP server saya. Nah, di sini sudah TTL IP servernya. Sekarang kita coba ping Google. Ping Google. Nah, ping Google juga sudah TTL, ping 88 juga pasti sudah TTL ya. Karena kan ping Google sudah TTL, ping 88 pasti sudah TTL. Nah, selanjutnya apa? Kita coba NS lookup. NS lookup 203.142.82.8 Sini saat kita klik NS lookup maka tampilannya akan seperti ini ya. Langsung masuk ke server DNS change1.bits.net.id. Lalu kita coba DNS yang kedua. Nah, di sini juga masuk ke DNS IP 203 itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita laksanakan tugas yang diberikan, yaitu ini perintahnya PC klien tidak bisa mengakses YouTube. Kita coba dulu YouTube-nya ini, bisa apa enggak? YouTube-nya kita coba dulu. youtube.com. Di sini youtube.com-nya sudah bisa ya. Sudah terindikasi masuk ke youtube.com. Terus apa selanjutnya? Langkah selanjutnya kita masuk ke Winbox. Ini kursor saya ini kenapa? Nah, kita masuk ke Winbox.
Lalu kita pergi ke firewall, tadi klik IP lalu pilih firewall. Lalu kita pergi ke layer 7 protokol, lalu tambahkan layer 7 protokol. Caranya klik icon plus, namanya diisi terserah. Saya beri nama YouTube dikarenakan materi ini memblokir YouTube. Range IP-nya apa loh? Di sini saya siapkan ini range IP-nya. Nah, ini range IP-nya ini ya. Nah, seret. Kita tinggal copy paste. Jika kalian ingin melihatnya, silahkan di pause. Saya beri waktu 1, 2, 3. Silahkan di pause. Nah, kita pergi ke filter rules. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, di sini kan berhasil masuk ke YouTube ya. Berhasil masuk ke YouTube. Kita masuk ke filter rules, tambahkan filter rules. Pertama general diisi forward. Forward out interface diisi ether 1. Advanced di layer 7 protokol ini diisi YouTube atau layer 7 protokol yang kita atur. Untuk actionnya kita pilih drop. Drop itu adalah untuk memblokir. Setelah itu kita coba kembali masuk ke youtube.com. Ini pasti buffering ini. Buffering lama sekali. Kita tunggu saja. Atau kita buat halaman baru ya. Halaman baru youtube.com. Nah, youtube.com pasti akan mengalami buffering terlebih dahulu sebelum terlihat apa namanya pemblokirannya. Sebentar, ini perlu di close dulu. Jika masih masuk, ini di close. Kita masuk ke Chrome, youtube.com. Nah, sini buffering lama sekali. Kita coba buka Gmail saja ya, coba ya. Gmail.com. Kalau Gmail kan langsung masuk. Kalau YouTube ini lama banget masuknya. youtube.com. Nah, di sini kan terjadi buffering yang sangat lama terhadap youtube.com. Ya, lanjut saja ke tutorial berikutnya. Di sini saya biarkan dulu. Nanti kalau sudah terlihat bedanya nanti saya akan tunjukkan. Kita minimize terlebih dahulu. Sekarang kita akan mencoba memblok ICMP ya. ICMP itu apa? ICMP itu saat kita ini. Nah, blok ini ya ini loh. Kita mau blok page-nya. Nah, ini contoh jika sudah terblok YouTube-nya. Seperti ini ya. Ini tadi sangat lama dikarenakan koneksi saya agak lambat. Nah, ini artinya YouTube sudah terblok. Nah, masuk toh, YouTube sudah terblok. Lanjut, kita minimize saja. Nah, kita akan blok ini agar terjadi destination dan tidak bisa melakukan ping terhadap PC client, PC server. Mohon maaf. PC server. Kita masuk ke ini dulu. Terlebih dahulu kita masuk ke ini dulu. Yang pertama kita masuk ke PC server, kita lakukan perintah iptables. Saya ketikkan saja ya. Nah, ini
perintah iptables untuk memblok akses ICMP-nya. Kita ketikkan iptables min A besar, spasi input, spasi min P kecil, ICMP, spasi min ICMP, min tipe, spasi echo, min request, spasi min J, spasi reject. Kita enter, lalu kita coba ke ini Windows XP-nya. Nah, ini adalah IP dari PC server. Nah, kita tunggu sebentar. Jika masih tidak seperti ini, maka kita coba balik lagi ke close. Kita lanjut. Nah, ini kita ping 192.168.26.26. Nah, ini IP dari PC servernya ini kan 192.168.26.26. Mohon maaf sebelumnya itu IP mikrotik ya, makanya bisa TTL. Ternyata itu IP mikrotik, saya baru ingat. Terus bagaimana cara mengembalikan agar bisa TTL kembali? Dengan cara mengganti huruf A besar ini menjadi huruf D besar. D besar. Nah, straight. Kita coba. Nah, ini pasti sudah TTL. Nah, TTL kembali kan? Nah, tadi itu perbedaannya ya. Jika kita memblokirnya akan tulisan destination. Nah, destination port uncreatable. Dan jika kita membuka pemblokirannya akan ada tulisan TTL. Nah, TTL. Nah, itu. Terus kita pertama itu kita dikasih perintah ini tidak bisa ping ke PC server, tetapi bisa bisa akses share hosting. Bisa akses hosting ya, kontrol panel hosting. Pertama kita blok dulu. Kita cek. Nah, ini kita cek destination. Lalu kita masuk ke Chrome. Chrome yang tadi ini sudah. Perbedaannya sudah terlihat juga. Kita buat akses Facebook juga bisa. Tetapi buat akses domain YouTube tidak bisa. Maka pemblokirannya sudah berhasil. Tadi juga sudah saya kasih lihat. Sekarang kita masuk ke kontrol panel hostingnya. Sini masukkan saja IP dari PC server /2 10.000 ya. Klik enter. Lalu masukkan username dan password, lalu login. Sini saya menggunakan kontrol panel hosting. Apa namanya? Ini webmin. Ini juga bisa ke PHP main admin ya. PHP my admin. Nah, di sini juga sudah bisa masuk ke PHP my admin. Nah, sudah bisa share hosting juga ini. Ya, setelah itu sekian dari saya. Semua pertanyaan ini alhamdulillah sudah berhasil terjawab. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.